Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Diskusi dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan di sekolah. Dilakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SDN 2 Kujang Jaya, Kepala Sekolah SDN 1 Cisungsang, dan Kepala Sekolah SDN 2 Cisungsang. Berikut adalah salah satu hasil wawancara dengan kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu mengganggu waktunya. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, walaupun cuacanya sedang hujan. Ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu, di mana pada kesempatan ini saya ada tugas dari program Guru Penggerak, di mana kami belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dan bagaimana seorang pemimpin itu dalam menghadapi berbagai kasus yang nantinya mungkin dialami dan terjadi. Dan sebelumnya kami belajar dari modul secara teori kami mempelajari, dan secara realnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melakukan interview dengan Ibu. Baik, boleh saya mulai bertanya? Boleh. Kan selama ini pasti Ibu sering menghadapi kasus-kasus ya di sekolah, kasus-kasus yang merupakan di dalamnya ada dilema etika maupun rujukan moral. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Pertama ya, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, terus mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Jadi intinya kita ikut moral dan aturan ya. Baik, peraturan yang ada. Jadi emang harus seorang pemimpin itu harus benar-benar paham mengenai peraturan SOP ya, standar operasional pekerjaan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Mungkin begitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu sudah tadi mengumpulkan informasi dan sebagainya, terus dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, kasus-kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Terus bagaimana sikap Ibu dalam menghadapinya? Begini, dalam pengambilan keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan ya. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat ya, rekan sejawat. Jadi kita tidak bisa secara sendiri ya langsung mengambil keputusan, tapi kita harus bekerja sama dengan teman sejawat ya, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar harus dipahami ya oleh teman sejawat kita, karena selalu ada alasan ya di balik suatu kejadian itu. Jadi misalkan kalau suatu kasus ini menurut Ibu kalau memilih A ini benar, kalau memilih B juga benar gitu. Jadi kan timbul dilema ya Bu ya. Kalau muncul dilema seperti Ibu itu, Ibu ambil kita diskusi dengan teman-teman sejawat jadi itu ya. Atau kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk berdiskusi dengan rekan seperti itu? Ya, yang pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu ya. Saya akan datang ke lapangan ya. Cross check ya Bu ya. Cross check dulu. Terus kita langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak ya. Lalu setelah itu saya menganalisis ya dari keputusan tersebut untuk diambil keputusan mana yang terbaik. Jadi mungkin informasi diterima, Ibu cross check ke lapangan, terus dari segi nilai peraturan dan nilai kebajikan moralnya dipertimbangkan, baru Ibu bisa mengambil keputusan yang terbaiknya. Mungkin begitu ya pelajaran ke kami sebagai rekan CGP kalau suatu saat kami berhadapan dengan kasus yang sifatnya dilema ya Bu ya. Ini benar bingung, jadi seperti itulah Ibu mengambil setelah dianalisis kan
kita apa namanya menelusuri, oh begini yang baiknya yang Oh, mana gitu. iya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman itu ya Bu, lebih terasa ke hati gitu ya. Lebih, aduh ini dilema moral ini, sementara ini aturan seperti ini, seperti biasa seperti itu ya Bu ya. Kadang kita nggak tega seperti itu, padahal ini tidak sesuai aturan, tapi ini kasihan seperti itu. Mungkin banyak kasus yang seperti itu ya, demi kebaikan. gitu. Jadi kadang walaupun ibu mungkin seorang pemimpin di mana notabene-nya bisa memutuskan apa saja, tetapi ternyata ibu memutuskan tidak sendirian ya. Tidak sendiri. Ibu lihat ke aturan, ibu lihat ke rekan juga. Terima kasih ibu ya atas ilmunya. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan itu Bu, ada kasus-kasus itu biasanya ada tantangan tidak ibu itu? Ada ya. Ada tantangan. Terus apakah ada tantangan ya pastinya dari kalau misalkan dari dalam nih kita udah oke, apakah dari luar pihak ketiga pernah ada tantangan gitu? Ada tantangan banyak sekali. Jadi tantangan yang kita hadapi itu dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima itu tantangannya ya. Itu kalau pengambilan keputusan. Jadi tentu saja kita harus bisa meyakinkan ya kepada orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi kurang bisa diterima. Jadi Gitu. kita harus benar-benar meyakinkan ya. Oh iya, meyakinkan ya, belajar kita harus bisa persuasif gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan ibu dalam pengambilan keputusan itu apakah terjadwal atau tidak, kalau misalnya menghadapi kasus itu dijadwalkan apa tidak? Oh, tidak ada jadwal tertentu ya. Ya mungkin tidak dijadwal ya Ibu, karena kasus itu kan munculnya tidak bisa diduga. Jadi secara tiba-tiba ya, jadi tidak terjadwal. Jadi pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik ya, dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu mengganggu waktunya.